Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rando Hendra dan Rando Institute. Kali ini kita akan melaksanakan suatu diskusi menarik yang kita kemas dalam kajian-kajian dalam pengabdian masyarakat. Kali ini pengabdian masyarakat akan kita berikan suatu topik yang menarik yang sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu dosen di era digital. Kita sama-sama mengetahui bahwa di era digital ini memang tidak bisa dielakkan. Suatu pertumbuhan ekonomi akan dapat cepat melesat jika perdagangan, proses jual beli dilakukan secara digital, tentu akan dapat dilaksanakan dengan mudah dengan memangkas berbagai biaya-biaya yang tidak perlu. Nah, sekarang bagaimana dosen di era digital ini dapat tampil atau dapat meyakinkan atau mengukuhkan dirinya memang sebagai seorang dosen yang aktivitasnya ini memang sudah didominasi oleh konsep-konsep digital yang telah sering kita dengar, konsep-konsep digital. Dalam kajian ini kita ingin menyampaikan bahwa dalam pandangan Rado Institute paling tidak ada dua hal yang dimiliki oleh seorang dosen jika memang mau dikukuhkan atau diberi label sebagai dosen yang mengikuti zaman di era digitalisasi ini. Satu, dosen tadi memiliki pustaka digital. Dua, dosen tadi memiliki toko digital. Nah, pustaka digital adalah di mana semua aktivitas dosen yang dibebankan pada pundaknya dalam bentuk tridharma perguruan tinggi itu dapat dilakukan secara digital, dengan artian bahwa semua kegiatannya ini dapat diakses oleh siapapun di dunia ini, oleh siapapun dimanapun dapat mengakses kegiatan-kegiatan dosen. Jadi kegiatan dosen tentu tidak terlepas dari tridharma perguruan tinggi, mengajar, mengabdi, dan melakukan pengabdian. Yang berikut adalah dosen memiliki toko digital. Toko digital ini tentu seorang dosen tidak menjual sesuatu benda seperti jual baju, jual sepatu, bukan seperti itu. Yang dijual oleh dosen dalam toko digitalnya ini adalah tentu pengetahuan yang ilmunya, yang spesifik yang dikuasainya, yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan berbagai hal. Dapat melakukan pembuatan skripsi dengan cepat, atau bagi peneliti lain yang dijual dalam toko digital itu bermanfaat untuk menyelesaikan hasil penelitian. Jadi secara konsep Rado Institute menyatakan adalah paling tidak dua hal ini harus dimiliki oleh seseorang jika ingin dilabeli sebagai dosen yang siap untuk survive di era digital ini. Oke, Rado Institute telah memulai hal ini, di mana pustaka digital dalam bentuk suatu website www.radoinstitute.com telah dibuat dari tahun 2020 ketika COVID bermula. Pustaka digital ini aktif sehingga menghasilkan ribuan literasi yang menggambarkan bahwa dosen itu memang melakukan tridharma perguruan tinggi dan dapat dilihat, diminati atau dimanfaatkan oleh orang dimanapun berada. Kegiatannya melalui website radoinstitute.com.
Dan pada perkembangannya, Rado Institute juga telah memiliki toko digital yang disebut dengan toko coding digital Rado Institute. Yang dijual adalah coding-coding pemrograman komputer dengan menggunakan software R yang digunakan untuk berbagai penelitian. Di antaranya dapat menyelesaikan model-model peluang, model-model forecasting, simulasi, dan seterusnya. Itu yang dijual dalam toko coding digital. Jadi kita tidak menjual seperti baju, karena itu yang dijual adalah hasil pemikiran dari keilmuan seorang dosen tadi. Jadi dapat Anda lihat di HTTPS link ID Rado Institute. Nah, itu di situ toko coding digital. Kita akan memenuhi toko itu dengan berbagai coding yang kita kemas dalam bentuk ebooks. Jadi isinya adalah ebooks itu coding saja. Dan ada sedikit satu lembar petunjuk coding ini menyelesaikan riset artikel ini. Jadi tidak semua riset artikel yang kita masukkan dalam ebooknya, tapi satu lembar saja dengan harapan ada petunjuk bagi pembaca nanti untuk mencari coding, mencari jurnal apa yang diselesaikan dengan menggunakan coding yang diberikan. Nah, coding ini kita beri dalam bentuk file PDF sehingga dapat digunakan langsung, copy paste jalan. Nah, coding-coding ini sebenarnya ada di pustaka digital, tapi pustaka digital tapi berbasis video. Mungkin rumit, ribet, mungkin untuk melihat codingnya, apalagi kalau codingnya panjang. Lihat, catat, biar apa nanti di post lagi, hidupkan lagi, play lagi, post play, sehingga coding tadi dapat dicatat dengan baik. Itu pun kadang-kadang salah. Karena kita tahu coding ini prinsipnya sangat sensitif dengan kesalahan minimal. Salah huruf, itu salah. Pakai spasi, itu salah dia. Maka Rado Institute menghadirkan satu toko coding digital yang disebut dengan HTTPS link ID Rado Institute. Jadi jika dua ini telah dimiliki, insyaallah bahwa dosen ini akan siap untuk survive di era digital. Kita tidak tahu seperti apa dunia ke depan. Ketika tahun 2019 ketika COVID datang, itu memang berhenti semua kegiatan belajar mengajar yang menggunakan proses pembelajaran menggunakan papan tulis, tatap muka, berhenti semua. Bukan tanggung 2 tahun. Nah, setelah itu kita pahami bahwa proses belajar tatap muka itu memang tidak bisa dilakukan. Nah, disinilah perlunya pustaka-pustaka digital tadi, sehingga mahasiswa peneliti dapat melihat seperti apa keterangan tentang keilmuan yang mereka perlukan. Di dalam coding, di dalam toko coding, mereka akan mendapatkan file yang berisi lengkap tentang coding atau tentang produk yang akan dijual oleh dosen tadi. Nah, coba kita lihat seperti pustaka digital. Kita sudah tahu pustaka digital tapi apa. Kita lihat saja sedikit pustaka digital misalnya. Di pustaka digital di www.radoinstitute.com. Ini dia. Ini Anda mungkin dah tahu semua. Ini adalah pustaka digital dari Rado Institute, yaitu www.radoinstitute.com. Seluruhnya basisnya adalah video yang menggambarkan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Ada bahan ajar. Bahan ajar ini ada beberapa mata kuliah yang diampu oleh Dr. Rado Yendra. Di antaranya adalah survival analysis, mathematical statistics, probability theory, and stochastic process. Oke, jadi kalau kita lihat misalnya di teori probability, apa saja yang diajar, lengkap yang diajar, dan seluruhnya berbasis video. Jadi kita tidak menerangkan secara menggunakan papan tulis, tapi kita bahas video. Lalu ada bedah riset artikel sebagai perwakilan dari kegiatan penelitian di bidang Tridharma perguruan tinggi. Nah, bedah riset artikel inilah yang kita maksudkan bahwa suatu riset artikel yang terbit di jurnal internasional terbaik itu kita bedah, tetapi kita tambahkan codingnya. Codingnya itu menyelesaikan artikel tersebut. Sehingga
dapat dimanfaatkan. Nah, disinilah asal cikal bakal dibentuknya toko coding digital. Karena coding itu ada dalam bentuk video, susah untuk diaplikasikan, maka kita permudah dengan mendirikan satu toko coding digital yang khusus berisikan skrip. Oke, ini pengabdian masyarakat misalnya. Oke, pengabdian masyarakat, kegiatan serunya video, ada juga international research class yang kita coba menyampaikan keilmuan ini dengan menggunakan bahasa asing, walaupun terpatah-patah tapi oke lah, penting bisa dimengerti. Ada juga kegiatan praktikum menggunakan software tentunya. Nah, inilah merupakan yang kita sebut dengan pustaka digital. Nah, berikut toko coding digital. Nah, ini adalah toko coding digital. Dalam toko coding digital ini kita akan menjual berupa e-book. E-book ini berupa isinya adalah coding-coding dari pemrograman komputer untuk menyelesaikan riset-riset artikel yang ada. Seperti Anda lihat, e-book coding pemrograman penyelesaian riset artikel menggunakan R untuk menyelesaikan model improving the radio distribution in France dan seterusnya. Nah, di sini cukup klik saja, Anda klik saja untuk mendapatkan. Nah, di sini nanti Anda buy now, Anda beli saja dengan harga yang tidak terlalu mahal, 15.000. Cukup, saya rasa bisalah terjangkau 15.000. Oke, lalu Anda belikan saja nanti dan Anda ikuti proses, masukkan email dan seterusnya. Nanti Anda akan dapatkan apa yang diinstruksi, ikuti saja email dan seterusnya. Oke. Nah, seperti banyak di sini kita buku-buku atau e-books ini kita coba jual atau coba kita desain dengan baik, dengan tampilan yang terbaik agar dapat memberikan manfaat yang lebih bagi pembaca, dapat memiliki coding dalam bentuk file, dapat digunakan dalam berbagai bentuk. Nah, di antaranya satu yang mungkin bisa dilihat adalah bagaimana ada model-model peluang yang sederhana atau kita sebut klasik untuk menyelesaikan data hujan. Nah, ingat data hujan ini bisa berubah menjadi data ekonomi, data pustaka. Ya, kalau kita ingin memiliki tinggal klik saja. Lalu kita lihat ada instruksi di sini, ada buy now. Ya, setelah buy now ya kita coba isi yang diperlukan, ada email, ada nama, ada nomor telepon. Oke, metode pembayarannya di sini juga ada. Apakah menggunakan OVO dan seterusnya. Oke. Lalu kalau untuk melakukan pembayaran ikuti saja instruksi-instruksi yang diberikan dan yang pasti cek email. Setelah lakukan pembayaran cek email karena PDF-nya nanti akan diberikan lewat email. Nah, dua hal inilah yang jika dimiliki oleh seorang dosen seperti yang telah kita sampaikan, jika telah memiliki pustaka digital, toko coding digital, insya Allah bahwa dalam era digitalisasi ini kita akan bisa survive. Maka bisa survive dan dapat memberikan pelayanan yang meluas pada seluruh orang yang ada di dunia ini. Saya rasa era digital tidak bisa kita elakkan, tidak bisa dielakkan sama sekali, karena seperti yang kita sampaikan tadi, jika ada masalah-masalah ekstrim seperti COVID-19 kah, bencana alam kah, yang dimana kegiatan proses belajar mengajar seperti yang dilakukan secara manual, muka tulis dengan papan tulis, tidak akan bisa dilakukan tanpa ada pustaka digital. Maka dosen tadi akan kerumitan dalam survive dalam menghadapi proses belajar-belajar seperti yang terjadi dalam peristiwa ekstrim tersebut. Oke, saya rasa sangat baik perbincangan kita hari ini dengan topik dosen di era digital. Sekali lagi, ada dua hal sedikit yang harus dikuasai, yang harus dimiliki jika ingin dilabel sebagai dosen yang siap survive di era digital. Satu, Anda memiliki pustaka digital.
Dua, Anda memiliki toko digital. Ingat, toko digital bukan tempat menjual produk-produk harian, baju, sepatu, dan seterusnya. Tapi yang dijual adalah keilmuan yang Anda miliki, yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa maupun para peneliti lain. Oke, saya rasa cukup baik pengajian kita pada pagi hari ini, bincang-bincang yang sangat baik sekali. Jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.